Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan bangkit dari kegagalan. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Oleh sang ayah, nama Prabowo disematkan pula nama adiknya yang bernama Subianto yang gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong. Maka terciptalah nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Usia 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Prabowo, meski menghabiskan masa sekolahnya di luar negeri, tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Prabowo masuk tentara, meskipun dia diterima oleh saya ingat dua atau mungkin lebih, universitas di Amerika. Satu Brown University, dia diterima oleh Brown University. Yang kedua University of Colorado. Nah, tapi daripada ke Brown atau ke University of Colorado, dia memilih masuk Akabri. Ya, karena dia mau mengabdi sebagai tentara, ya, seperti paman-pamannya kan. Sebagai lulusan terbaik, tidak sulit bagi Prabowo memperoleh kepercayaan pemerintah saat itu. Ia mengemban tugas sebagai komandan peleton para komando Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yuda. Prabowo pun kemudian ditugaskan untuk memimpin operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Setelah kembali dari Timor Timur, karir militer Prabowo terus melejit. Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasmen 81 Penanggulangan Teroris atau Gultor Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disekap oleh organisasi Papua Merdeka. 5 orang yang disandra adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandra lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo dianggap sukses menangani penyanderaan ini. Para pejabat negara dari Inggris, Belanda, dan Jerman memberi ucapan selamat atas keberhasilan operasi ini. Ya, di situ sebuah kebanggaan ya saya dengar ya, karena saya saya sendiri tidak ikut aktif di situ, tapi saya dengar dari kawan-kawan bahwa Prabowo yang ini kan punya ide, itu dia pencetus idenya, kita kirim tim pendaki di Gunung Everest. Ya. Dan Gunung Everest ini ya belum pernah waktu itu, belum pernah dari negara yang mayoritas Muslim, ya, belum ada yang mendaki Gunung Everest. Prabowo punya ide, dia bentuk, dia cari dana untuk itu, berhasil tahun 97, ya. Dan Indonesia pertama dari Asia Tenggara, Indonesia pertama. Karena merasa bangga dan terharu melihat tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini berhasil mengibarkan merah putih puncak tertinggi dunia sebelum Malaysia nyampe. Karena ketika itu kan kita mulai bergerak itu Malaysia sudah tahun Pak, sudah injek-injek Nepal itu. Di Himalaya udah wirawiri, tapi nggak nyampe-nyampe. Kita 4 bulan, semoga ke depan sukses beliau. Karena prestasi Prabowo gemilang dalam menjalani tugas yang diberikan, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak memperoleh tanda jasa atas pengabdiannya. Jiwa pemimpin Prabowo dapat ia rasakan saat sedang berada di lapangan. Kalau perhatiannya terhadap anak buah, saya bukan ngolor, tapi kalau saya lihat sulit cari tandingan dia. Seorang yang mau membuatkan rumah untuk prajurit,
kemudian kalau namanya prajuritnya meninggal seperti apa, ya dia perhatiannya, prajuritnya luka seperti ini, saya kira beliau betul-betul seorang komandan. Saya kenal dengan Bapak Prabowo itu tahun 1981. Beliau mengundang saya untuk melatih pasukan khususnya, dalam hal itu ilmu bela diri kungfu. Saat kejadian kerusuhan itu tahun 98 itu, saya sangat khawatir dengan keluarga saya, dan sampai sore sampai malam itu dapat saya meminta bantuan oleh Bapak Prabowo. Saya telepon, Pak, tolong Pak, di sini suasananya udah sangat membahayakan Pak. Nah, kemudian beliau setuju dan perintahkan anggotanya, pasukannya datang ke tempat tinggal saya. Kemudian anak saya, keluarga saya diamankan dengan banyak sekali tentara. Saya kira itu dari Bapak Prabowo juga untuk mengamankan lingkungan dan wilayah kami di situ, sehingga kami semua merasa aman dan nyaman. Huru-hara Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa bangsa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Eskalasi pada bulan itu meningkat karena dipicu secara khusus oleh tekanan IMF pada pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM. Naiknya harga BBM kemudian disusul kenaikan harga bahan pokok lain. Rakyat yang berusaha bertahan semakin tercekik oleh karena kebijakan ini. Momentum kerusuhan dan penjarahan terjadi ketika penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Kemarahan massa memuncak pada tanggal 14 Mei dengan meletusnya kerusuhan massa. Dari krisis yang mulanya hanya krisis moneter, kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, kemudian krisis politik, dan kalau kita ingat waktu itu sudah mulai terjadi juga ancaman-ancaman bom terorisme pada Januari 98. Ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengganggu sidang umum MPR tahun 98, yaitu bulan Maret, dan ada bom yang meledak di Tanah Tinggi. Lalu setelah beberapa kali usaha dari IMF itu mengalami kegagalan, IMF juga memaksakan untuk menaikkan harga BBM, yaitu mencabut subsidi pada tanggal 4 Mei 98. Nah, pada tanggal 4 Mei 98 itu kalau kita ingat, Jakarta dan juga di daerah-daerah itu mengalami kemacetan luar biasa karena SPBU, pom bensin itu diserbu karena ada kenaikan yang luar biasa. Saat itu, demonstrasi besar-besaran mahasiswa semakin marak dan berani dengan tuntutan harga-harga diturunkan dan agenda reformasi dilaksanakan. Disertai lengsernya Soeharto hanya selang 2 bulan setelah dilantik dan harus digantikan wakilnya B.J. Habibie pada Mei 1998. Peristiwa aneh di pagi hari tanggal 14 Mei itu, di mana kerusuhan besar melanda Jakarta dan sekitarnya, melahirkan fitnah terhadap Prabowo sebagai dalang dari kerusuhan. Fitnah pun berkembang hingga rumor bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kerusuhan ini masih ada sejumlah pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya, kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan? Karena waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI, Bapak Jenderal Wiranto, itu membawa sejumlah jenderal-jenderal penting pergi ke Malang, termasuk Pak Prabowo sebagai Pangkostrat. Nah, di tengah krisis, jenderal-jenderal justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu penting, yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari Divisi 1 ke Divisi 2 di Kostrat. Ini sama sekali acara yang seremonial, yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis, Letnan Jenderal, itu berusaha untuk mencegah ini. Dengan berusaha menelepon beberapa kali, sampai 6-8 kali, ke Pak Wiranto, agar tidak perlu datang ke
Malang. Karena ini Jakarta, ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri, yaitu sedang dalam kunjungan di Mesir. Ya itu saya kira kalau tuduhan itu saya kira sangat-sangatlah tidak tepat dan mungkin juga ada kecenderungan yang mungkin ingin menjatuhkan beliau. Karena terus terang pada waktu 98 apabila beliau itu mau kudeta, katakanlah seperti mau kudeta, apa susahnya sih kita? Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini. Kostrad, Marinir, dan Kopassus. Waktu itu Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari 1 tahun, bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan, tapi berusaha untuk menghindari fitnah. APPSI ini, sewaktu kami sedang bertemu dengan beliau, dengan Pak Prabowo dalam hal ini, Pak Prabowo malah lebih banyak tahu tentang kondisi pedagang pasar tradisional. Termarginalnya pedagang pasar tradisional, terasingnya para pedagang pasar tradisional, kondisi pedagang pasar yang semakin terjepit, ini beliau malah lebih banyak tahu dari kita-kita selaku yang memang merasa sebagai pengurus. Kami merasa Satu partai lagi. Nah, mungkin ormas, tapi juga saya sampaikan banyak ormas. Tetapi akhirnya Pak Prabowo sangat setuju dan beliaulah akhirnya menginisiasi partai yang kemudian bernama Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra. Nah, untuk mengenai lambang, sebetulnya sudah banyak waktu itu kita survei lambang apa yang berani secara terbuka membuka sayap berbagai agama. Ada sayap Kristiani, sayap Muslim, sayap pemuda, sayap perempuan. Di sana ada satu sayap untuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Sehingga hari ini kami punya kekuatan pasukan. Tersandang di bahunya. Terus berjuang bersama Gerakan Indonesia Raya menuju Indonesia Raya yang adil dan sejahtera. Mentari bersinar di timur, bangkitkan gairahnya. Dia hadir di tengah kita bagaikan Garuda. Kembalikan Indonesia jadi macan Asia. Bumi bersarap, tak sabar